Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sehat semua? Selamat semua? Hari ini ada yang nggak masuk? Iya kan? Kenapa istilah masuk mas? Udah ada suratnya ya? Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas, Bu minta tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Dunia, dua. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa semoga proses pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tadi kelasnya udah disapu, yang tiket siapa tadi? Udah ya, udah bersih semua ya, Ibu lihat semuanya sudah rapi, tidak ada lagi sampah, berarti kita sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran. Sebelumnya kita harus menyanyikan dulu lagu wajib nasional seperti aturan yang ada di sekolah kita. Ya, siapa yang hari ini bertugas menjadi dirjen silakan masuk ke depan. Ya, silakan berdiri semuanya. Terima kasih Ayu, silakan duduk kembali. Ya, silakan semuanya dilihat layar di depan. Ya. Nih, ada yang tahu nah ini gambar apa? Gambar apa? Oke. Pernah dengar kan beritanya 2 tahun yang lalu sudah heboh? Seluruh dunia terkenal sampai ini menjadi suatu pandemi, banyak orang yang meninggal. Apa organ apa yang diserang oleh COVID-19 ini? Paru-paru. Jadi paru-paru itu termasuk organ apa? Mas benar. Sistem pernapasan. Jadi coba kita ingat lagi, sistem pernapasan itu organnya ada apa aja selain paru-paru? Hidung, terus tenggorokan, apa lagi? Paru-paru nanti ada bronkus, bronkiolus, terus alveolus. Itu ya. Kemarin kita sudah bahas itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem pernapasannya, ya. Terus sebelumnya Ibu akan kirim dulu, dilihat HP-nya. Ibu akan kirim dulu pengetahuan kalian ya tentang penyakit dan kelainan pada sistem pernafasan. Kalian isi dulu, itu ada Google Form tentang materi ini ya sebelumnya, supaya Ibu tahu kemampuan dasar kalian tentang materi tersebut. Udah Ibu kirim? Sudah dibuka semua? Dilihat? Yuk silakan dikerjakan sebentar, Ibu kasih waktu 5 menit.
Jawab sebisanya saja karena ini untuk pengetahuan awal aja. Apakah sebisanya yang kalian tahu? Tutup aja, udah. Udah muncul nilainya? Belum. Dua menit lagi ya. Yang udah langsung dikirim aja, tapi itu hanya pengetahuan awal aja. Tapi nanti setelah mengikuti pembelajaran dengan ibu hari ini, setelahnya nanti di akhir ibu juga akan kasih soal itu lagi, kalian kerjakan lagi, nilainya harus bagus, harus di atas KKM. Makanya nanti dalam proses pembelajaran harus apa? Aktif, harus memperhatikan ibu ya. Ya sebelumnya kita akan tonton dulu nih video motivasi supaya kalian termotivasi dalam proses pembelajaran hari ini tentang kerjasama. Jadi nanti kalian akan melakukan kerjasama dengan cara diskusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Ya, silakan dihafal. Udah, tadi udah masuk videonya? Gimana tadi videonya? Kita harus saling bekerjasama. Nanti di pembelajaran kita hari ini kita semuanya itu melakukan diskusi atau kerjasama. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Nih yang pertama, itu setelah kalian melihat gambar atau nanti ada tayang video, kalian harus bisa menganalisis kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian setelah melakukan diskusi, kalian dapat menganalisis kandungan rokok yang dalam rokok yang mengganggu sistem pernapasan manusia dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah melakukan diskusi, kalian dapat menganalisis dampak COVID-19 terhadap sistem pernapasan manusia dengan benar. Jadi ada 3 poin penting ini harus kita pahami dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, semuanya itu dilakukan dengan cara diskusi. Diskusi berarti bekerja sama. Tadi kita nonton videonya ya. Jadi harus kalian bekerja sama. Kalian nanti bentuk kelompoknya, kemudian dibagi tugas-tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan ibu bagikan di dalam LKPD kalian. Ya, jadi nanti kalau kalian dalam proses pembelajaran yang nggak aktif, males-malesan itu pada nilai ibu
Jadi ada 2 penilaiannya, selain nanti post test untuk nilai pengetahuan, kemudian ada penilaian observasi kegiatan diskusi. Jadi kalian bekerja sama apa enggak, kemudian kemampuan menjelaskan kepada temannya terhadap pendapat kalian gimana, kalian bisa menerima enggak pendapat temannya dan sebagainya. Itu ibu nilai semua. Jadi semuanya harus aktif ya supaya nilainya baik. Kemudian presentasi juga, nanti ada penilaian presentasi. Setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan hasilnya. Gimana caranya kamu mempresentasikan ke temannya, menjawab pertanyaan dari temannya, itu semuanya juga ibu nilai. Jadi harus aktif ya belajarnya ya. Sekarang ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan dilihat. Buka nanti. Ya, silakan dibuka. Di situ ada beberapa gambar yang ibu tayangkan. Yang ibu buat di situ, atau kalau kalian mau lihat di layar depan juga ada. Yang pertama ada gambar ini ya. Ya, ada 2 gambar, ada orang merokok dan ada paru-parunya. Kenapa itu? Kenapa paru-parunya? Coba dari 2 gambar ini kira-kira permasalahan apa atau pertanyaan-pertanyaan apa yang ada dalam pikiran kalian? Yuk coba, siapa yang mau memberikan tanggapan dari 2 gambar ini, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Apa Karina? Apa? Kenapa rokok bisa merusak paru-paru? Kenapa rokok bisa merusak paru-paru? Ada lagi? Ayo, ada lagi apa? Mengapa nikotin menyebabkan kecanduan? Nikotin menyebabkan kecanduan. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ini? Ya, nanti kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya tentang gambar ini ya. Ada hubungan apa antara gambar yang satu dengan yang lain? Kemudian di situ di LKPD kalian ada gambar ini lagi. Ya, ada gambar apa itu? Virus corona sama pasien ya. Apa kira-kira yang muncul pertanyaan atau permasalahan dari gambar ini? Ya, tadi yang maaf ya. Nih, apa pertanyaan yang muncul? Silakan. Banyak ini pertanyaannya. Ayo. Apa nak? Kenapa orang yang negatif dari COVID-19 masih bisa merasakan sesak napas bahkan bisa meninggal? Iya, misalkan seperti itu boleh. Ada lagi, kan kita pernah melihat ya orang katanya sudah sembuh nih dari rumah sakit, katanya udah negatif, tapi setelah di rumah kok meninggal gitu ya. Boleh, kayak gitu. Ada lagi? Udah cukup, nanti kalian kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak tentang materi ini ya, tentang gambar ini ya, kedua gambar ini. Kemudian ada lagi satu permasalahan yang ibu paparkan di situ, yaitu tentang nih, wacana waspada rokok elektrik. Pernah dengar rokok elektrik? Apa bahasa kita? Ada yang udah pernah coba? Ada yang udah dicicip? Ini kira-kira ibu kasih ini kira-kira apa nih yang akan kita bahas? Apa nih yang muncul permasalahannya? Kenapa? Penyakit. Terus apa lagi? Bahayanya rokok itu apa untuk pernapasan? Boleh ya. Jadi nanti kalian buat berapa banyak pun pertanyaan tentang wacana gambar-gambar tadi, nanti akan kalian selesaikan permasalahannya di fase berikutnya. Di situ udah ada pertanyaan-pertanyaan yang ibu buat ya. Tapi sebelumnya tadi ibu bilang kan kita mau bikin kelompok tuh. Kita bikin kelompok dulu, nanti berhitung dari sebelah kanan ibu. Kita ada satu kelompok 5 orang. Berarti berhitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya. Oke, bisa kita mulai ya? Ya, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua? 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Nah, ya. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Silakan bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ayo nanti percepat. 1 dengan 1, 2 dengan 2. Gimana?
kajian literaturnya. Dibagi temannya. Setiap satu orang anggota kelompok punya tanggung jawab mencari kajian literatur tentang permasalahan yang harus kalian selesaikan. Yuk dibagi. Kamu bagian apa? Kamu bagian apa itu? Untuk bahan ajarnya nanti ibu kirimkan. Udah ibu kirimkan juga tadi ya. Boleh dari buku juga atau dari LKS atau dari Android kalian juga, silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Ibu kirimkan yang bahan ajar ya. Jadi di gambar satu ini tadi punya siapa, kajian literaturnya apa, kalian bahas jawabannya apa untuk pertanyaan itu. Paham sampai sini? Ada yang ngerti? Bisa semua? Nanti kalau ada yang nggak paham, ada kendala, boleh tanya sama ibu ya. Ya mulai sekarang dikerjakan. Kalau ada masalah, tanya sama ibu ya. Pneumonia. Cari terus. Dari bahan ajar ibu boleh, dari kelas boleh. Cari sebanyak-banyaknya. Ini kelompoknya ada masalah nggak? Nggak ngerti, semua bisa? Lagi nonton video ya? Ya, ditonton video YouTube-nya untuk kelompok ini. Kelompok 4 bisa. Kalau ada masalah bilang ya, tanya ya kalau mau ya. Ada tulisan apa? Dari saya.
Dibantuin temennya. Ya, itu ditulis saja gejalanya berarti itu. Penyebabnya kenapa? Ya, berarti penyebabnya bakteri. Kalau ada disebutkan bakteri apa? Tulis. Nggak apa-apa. Ada. Nah, nih bakterinya ada tuh. Oh, jadi nanti kalau temennya kalau presentasi materi temennya nanya udah tahu bakterinya apa. Ya, ditulis yang lengkap ya. Kemudian nanti di situ ada juga apa? Penanggulangannya atau upayanya untuk mencegah. Siapa namanya? Pak Firedi Ahmad. Pak Firedi. Apalagi yang ada kesusahan atau kesulitan, nggak ngerti boleh tanya ke ibu. Udah ditonton videonya? Nah, tadi di videonya ada berapa penyakit tadi? 4-an ya? Ada 4, ditulis semuanya. Itu informasinya ditulis semua dari video tadi. Bisa banyak. Bagian. Biar dia tahu tadi mana yang tadi itu ada. Dibaca. Nah, di sini ada. Dikerjain ya. Iya. Kalau udah selesai, lanjut ke permasalahan berikutnya.
lihat videonya, ibu udah kirim di itu, di WA group, ditonton. Kalau udah sampai yang permasalahan yang ada videonya, boleh sambil dibuka videonya, ditonton ya. Semua informasi di situ tuliskan di dalam tabel itu. Silakan dibuka semua. Atau mau sambil ibu lihat di depan ini, yang 1, 2-nya udah selesai semua ya. Ya, sekarang kita sambil nonton video yang permasalahan yang 3 ya. Inversion by Shopee Style setiap saat. Temukan beragam koleksi fashion muslim favoritmu mulai harga 50.000. Gimana kalau kita suka makan karena banyak asam? Atau pernah nggak sih hidung kamu makan karena pilek? Oh iya tuh, suka nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit pernapasan. Kalau penyakit pernapasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia pula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, kita tidak terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, kalian sendiri juga bisa beli obat yang dijarak loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan bebas seperti air. Jika masuk tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini lewat kita kalau bersentuhan langsung dengan objek yang terinfeksi. Atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran gas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awal
Tinggal salin aja tadi ya informasinya ya. Masuk saya. Jadi bagi yang maju itu bacanya malah apa? Bantuin temennya. Ya, gimana? Bisa menyebabkan ini penyakit pneumonia. Dan saya tahu alkohol itu ada pemanasannya, itu bisa Ada kandungan-kandungan yang bisa merusak sistem paru-paru juga. alkohol juga katanya ada untuk meredakan Gimana itu? yang sedang. Nanti tak apa-apa nanti dibahas ya. Ambil dari konten. Ya kandungannya bahaya sih kalau menurut saya. Apalagi buat tubuh dan pernapasan ya Bu. Iya, ditulis aja apa itu ya. Ini nanti diem aja di kursinya kecil. Dia udah dikasih tanggung jawab tadi, itu ngerjain yang mana tadi dia? Udah selesai.
Masih yang tentang video tadi ya. Jadi kalau udah selesai lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Kalau yang udah beres yang ini boleh lanjut ke berikutnya, nggak usah nunggu yang selesai. Banyak. Berarti gantian. Jawabannya ditulis harus yang udah sepakat loh ya. Udah sepakat semua tuh jawabannya itu. Udah. Habis didiskusiin bareng-bareng. Jangan nanti udah maju ke depan jawabannya beda. Teman satu dengan yang lain, padahal satu kelompok ya. Ada masalah lagi nak? Boleh tanya tunjuk tangan ya, yang punya masalah ya, boleh tanya ke ibu. Semuanya itu dikerjakannya diskusi, hasil kelompok, bukan jawaban sendiri. Yang diem aja dari tadi, nilai di sini. Ya, gimana? Iya, lanjut. Kalau sudah selesai lanjut ke permasalahan berikutnya atau tentang corona. Kalau yang udah selesai, yang masalah 3, boleh lanjut ke berikutnya. Ya, itu. Nanti kalau nggak ikut bantu temannya, nilainya kecil, ada nilai diskusinya. Jadi bantuin temannya. Ya, 1, 2, udah beres semua, nggak ada masalah. Bisa semua ya? Ya udah, sekarang cepat. Iya. Maaf ya. Dirangkum aja nggak sebelum DPR. Kalau bisa lagi. Benar nggak itu udah benar kerjanya? Ini nggak ada yang Apa itu? ada paru-paru. Nah, terus sama kelompoknya dong diskusinya. Nanti kalau sama ibu dibahas di depannya.
Ya, samain persepsi ya, di kelompoknya samain persepsi jawabannya. Kenapa diskusinya kok sama kelompok lain? Ayo, diskusi sama kelompok sendiri. Jangan disama-samain sama kelompok lain. Nanti kita persamakan persepsinya setelah kalian presentasi ya. Jadi tambahin paru-parunya. Yang rapat dia menyerah. Jawabannya dia harus sesuai, pendapatnya harus disetujui sama kelompoknya, nggak boleh pendapatnya Anika aja. Yo, diskusin yang mana tadi? Jadi kan di sini apa itu orang sedang merokok dan mereaksikan paru-paru yang kena penyakit. Jadi kita harus menyimpulkan menganalisis gambar sini. Kesimpulan dari kita semua tadi kan udah disimpulkan masing-masing tadi ya. Terus saya buat satu kesimpulan. Jadi gini, pada gambar A rokok menyebabkan paru-paru itu rokok mengandung berbagai zat yang membahayakan organ pernapasan seperti yang terhirup oleh perokok atau yang mengendap di paru-paru. Tumbuhan ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Itu setuju nggak untuk kita presentasikan nanti di depan atau gimana? Untuk kita presentasikan nanti di depan. Iya, harus setuju semua ya. Kalau belum setuju, apa yang perlu diperbaiki dulu sebelum Atau ada yang lagi kita perbaiki? Tanggal lagi ya. Waktunya 10 menit lagi sebelum kalian presentasi, di-fixin dulu. Harus benar-benar jawabannya sesuai sama pendapat semua kelompok. Ya, 10 menit lagi kita presentasi ya. Segera selesaikan yang belum-belum. Nanti di presentasinya Ibu ada lembar penilaian juga. Yang diskusi tadi udah dinilai. Nanti lembar berikutnya adalah lembar penilaian presentasi hasil karya
kalian, gimana cara kalian menjelaskan, kemudian benar nggak konsep yang kalian jawab bersama teman-temannya, itu semua bernilai ya. Jadi harus maksimal. Ini aku harus tolong nanti waktunya ya. Harus sudah 10 menit harus sudah selesai semua. Nanti kalau ada temannya yang maju ke depan presentasi, dicek jawaban kelompok kalian. Kalau tidak sesuai, nanti boleh tunjuk tangan ya. Berbeda di mana atau kalian menambah kurang tepat atau masih perlu ditambahin, nanti silakan tunjuk tangan, sebutkan namanya sama kelompoknya, ada penilaian juga. Kalau misalnya jawabannya sama ya aja. Nanti bantu jawab boleh. Ya, nanti ada nilainya. Kalau yang aktif nilainya pasti lebih besar daripada yang diem aja. Apalagi kalau sampai nggak selesai tuh kerjaannya. Si mungkin lima terdapat dalam masuk sekolah ini bisa membuat pasien mengalami Sama aja, cuma dikasih aja. Gimana tadi? Thank you.
Menyerang semua organ tubuh. Tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Pada atas Sudah yuk? Sudah selesai semua? Sudah beres semua ya? Waktunya sudah habis. Dan ya sekarang kita presentasikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam LKPD kalian sambil dipertanyakan di sini ya. LKPD kalian. Ya tadi ada permasalahan yang pertama tentang yang gambar tadi ya. Jadi 4 gambar, ada 2 gambar A dan gambar B. Hubungannya apa tadi ya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Ya silakan maju mau perwakilan atau semuanya juga boleh. Terserah ya silakan. Nanti kelompok lainnya menanggapi ya. Kalau memang jawabannya sesuai atau sesuai dengan bukunya kamu,
Nanti yang menanggapi atau yang ingin bertanya, sebutkan nama sama kelompoknya ya nak ya. Ya silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang paru-paru dan COVID. Pada gambar A, rokok membahayakan paru-paru. Rokok mengandung berbagai zat yang membahayakan organ pernapasan, seperti tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Tumbuhan tar ini berisiko tinggi, menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Pada gambar B, COVID-19 dapat merusak paru-paru. COVID-19 dapat menyerang kedua belah paru-paru. Saat saturasi oksigen menurun drastis yang disebabkan oleh inflamasi yang parah. Pada kondisi ini, paru-paru akan terisi banyak cairan, darah, dan sel. Hal inilah yang mengakibatkan kerusakan pada dinding kantung dalam paru-paru sehingga membuat pasien sesak napas dan mengalami pneumonia parah atau acute respiratory distress syndrome (ARDS). Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Apakah ada yang berbeda jawabannya atau sama? Ya silakan yang mau menanggapi, sebutkan nama sama kelasnya. Yuk, siapa namanya? Berdiri nak. Nama saya Ayu dari kelompok 3 kelas IPA 6. Jawabannya sama kayak pengalaman. Bagus ya, jawabannya benar menurut kelompok 2. Kelompok yang lain gimana? Apakah jawabannya sama? Ini tadi ya jawabannya untuk kelompok 1. Kalau antara gambar, oh tadi gambar ya. Kelompok 1 tentang gambar yang pertama tadi. Paru-paru rusak dengan orang merokok. Ternyata ada pengaruhnya bahwa merokok itu terdapat zat-zat kandungan yang berbahaya sehingga akan menyebabkan paru-parunya mengalami kerusakan. Sepakat semua jawabannya itu? Gak ada yang lainnya benar ya. Kemudian gambar yang kedua itu tentang COVID-19. Itu ternyata juga mempengaruhi sistem pernapasan pada manusia. Kata kelompok 1 tadi adalah mempengaruhi paru-parunya karena di situ dia akan mengakibatkan cedera pada paru-parunya sehingga mengakibatkan orang yang sudah sembuh pun bisa masih mengalami sesak napas. Maka semua untuk jawaban dari kelompok 1. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1, jawabannya benar. Ya, silakan. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua itu tentang wacana waspada rokok elektrik. Kelompok 2 sudah siap maju? Yuk silakan maju ke depan kelompok 2. Ya. Ayo lah. Oh, udah selesai belum kelompok 2? Ya udah selesai ya, dipresentasiin. Semua, yuk, semua kan banyak ya. Jadi ganti yang baca ya. Jadi semua maju. Maka ganti lah. Yang lain perhatikan ya. Buka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasilnya kelompok 2. Ini dari apa saja yang terkandung dalam rokok elektrik tersebut dan mengapa dapat membahayakan kesehatan. Gambar tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan yang lebih keras karena peringatan sebelumnya kurang mengenal di masyarakat, terutama di kalangan perokok. Di dalam rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis kimia berbahaya bagi kesehatan. Berikut beberapa contoh zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok yaitu 1. Karbon monoksida
adalah gas radius yang tidak memiliki rasa dan bau. Yang kedua yaitu nikotin yang memiliki efek candu yang menyebabkan berbagai banyak reaksi. Ketiga, amonia merupakan gas beracun yang tidak berwarna namun berbau tajam, dapat mengakibatkan napas pendek, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya ada Ganti temennya. Ya, semuanya baca, yuk. Yang keras suaranya. Pada sistem pernapasan. Selain perokok aktif, terdapat juga bisa terkena bahaya dari asap rokok, bahkan rokok memiliki resiko terserang penyakit pernapasan 3 kali lebih besar daripada perokok aktif. Maka bisa dijelaskan. Resiko kanker paru-paru yang menyerang perokok pasif ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Hal ini karena perokok aktif menghisap perokok langsung, yang mana dalam perokok tersebut terdapat filter, sementara perokok pasif menghirup asap dari rokok langsung tanpa filter. Udah, selesai. Ada lagi? Yuk. Zat-zat yang berbahayanya ada karbon monoksida, terus apa lagi tadi? Nikotin, terus amonia, tar, formaldehida. Ada yang lagi selain itu? Kelompok yang lain ada yang punya jawaban lain? Selain yang disebutkan dari kelompok 2, apakah ada lagi zat yang berbahaya? Sudah? Gimana tanggapannya ya? Silakan yang mau menanggapi, tunjuk tangan, berdiri, sebutkan nama sama kelompoknya. Kelompok 1 yang menanggapi, silakan sebutkan nama sama sama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi bahwa jawaban tersebut sangat benar memuaskan. Sama ya, sama kelompok kamu ya? Sama dengan kelompok kami jawabannya. Ada apa aja punya kamu? Nah, sama ya tapi ya? Sama Bu. Sama, nggak ada tambahan dari kelompok lain? Sama semua ya. Jadi tadi kandungan rokok vape atau rokok elektronik itu ternyata sama-sama berbahaya. Jadi yang katanya alibinya katanya rokok vape aja nih aman, nggak apa-apa, kandungannya tidak seburuk pada rokok biasa. Ternyata salah kan tadi kelompok 2 ya. Jadi kalau udah belajar itu habis ini nggak ada lagi yang coba-coba pakai vape, apalagi rokok yang beneran ya. Semuanya sama, semuanya mengandung zat-zat berbahaya. Tadi ada nikotin, kemudian ada tar, kemudian ada formaldehida, kemudian tadi ada karbon monoksida, terus apa tadi? Ada arsenik, kemudian ada amonia. Semuanya itu mempengaruhi sistem pernapasan organ-organnya, terutama penyebabnya adalah akan menyebabkan penyakit kanker paru-paru, ada yang pneumonia, ada yang bronkitis, semuanya merugikan ya. Jadi habis belajar ini nggak ada lagi yang coba-coba merokok ya. Percuma. Kalian minta duitnya sama mama bapaknya, ya kan? Dibelinya malah rokok. Rokok apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kalian? Racun, bukannya beli somai aja ya Andika ya. Nggak ada coba-coba untuk rokok karena di sini kan ada zat yang mempengaruhi tadi ya, kecanduan tadi. Yang tadi ada yang nanya tadi ya, kenapa nikotin tadi kok bikin kecanduan tadi? Yang di absorpsi tadi, siapa tadi yang nanya? Siapa tadi yang nanya tentang itu? Oh, saya Bu. Coba apa? Jawabannya kira-kira kenapa nikotin tadi itu? karena nikotin itu menyebabkan kecanduan, jadi tiap hari itu kayak pengen jadi berbahaya buat tubuh. Tuh dengerin Andika. Ya, jadi ada efek apa tadi? Ada efek apa tadi nikotin? Menyebabkan Andika mempengaruhi saraf otak. Efek kesenangan, merasa tenang. Jadi kalau kalian coba lihat ibu sering perhatiin tuh kalau bapak-bapak habis makan tuh ya dicari rokok ya, bukannya buah ya, tapi cari rokok. Dia rokok katanya asem kalau habis makan nggak. Kemudian yang pemasaran yang kedua untuk kelompok 2 tadi adalah asap rokok. Asap rokok itu perokok aktif dalam perokok pasif tadi ya. Apakah punya resiko yang sama? Ternyata perokok pasif itu tadi di kelompok 2 bilang dia punya resiko yang lebih tinggi untuk menyebabkan kanker paru-paru. Tadi alasannya kenapa tadi? Kenapa tadi kelompok 2?
masuk atau bahan-bahan berbahaya yang masuk. Berarti orang yang merokok itu bukan merugikan dirinya sendiri saja, tetapi juga merugikan orang lain. Jadi habis ini nggak boleh lagi ada yang nyicip-nyicip rokok ya, baik rokok yang biasa ataupun rokok elektrik atau vape, karena udah tahu nih bahayanya. Oke, sekarang kelompok 2 sudah selesai dan menanggapi. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 itu membahas tentang penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Ya, Pak. Maju semuanya, nak. Ya. Ya, maju nanti ganti-gantian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah menyimak video yang telah diberikan, ada beberapa informasi yang telah kami peroleh. Di antaranya, satu, ada penyakit yang namanya influenza, yaitu merupakan salah satu penyakit yang mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan. Penyakit ini dapat menyerang siapapun, terlebih yang memiliki imun rendah. Penyakit ini disebabkan oleh virus ortonisovirus yang diturunkan melalui air liur yang terverifikasi terinfeksi yang keluar pada saat batuk, bersin, atau melalui kontak langsung dengan sekresi seperti ludah, air liur, dan ingus penderita. TBC penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Bronkitis adalah penyakit karena peradangan pada bronkus, saluran yang membawa darah menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polusi udara. Keempat, pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus terinfeksi. Ya. Tuh tadi jawaban dari kelompok 3. Tadi di videonya sudah Ibu tayangkan ya di layar. Ada beberapa penyakit yang dibahas di situ. Ada influenza, terus apa lagi tadi? Ada influenza, ada bronkitis, TBC, sama pneumonia. Ibu rasa semuanya sama ya? Ada yang mau menanggapi dulu dari kelompok 3? Tuh, silakan tunjuk tangan. Namanya siapa, Nak? Dari kelompok mana? Ya, yuk silakan. Gimana tanggapannya? Sama dengan jawaban saya. Sama, berarti benar ya? Iya, karena sumbernya sama. Ibu rasa semua jawabannya sama ya. Sepakat ya? Benar jawaban untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya benar. Kita lanjutkan untuk permasalahan yang keempat, itu tentang COVID, virus corona, pengaruhnya atau dampaknya terhadap kesehatan. Kelompok 4, silakan maju. Kalau kesini aja, nggak jangan situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gejala virus corona dan pencegahannya. Pertama, hidung COVID-19 juga dapat menyerang saraf penciuman seseorang. Hal inilah yang membuat banyak pasien COVID-19 mengalami gangguan dalam mencium bau atau disebut sebagai anosmia. Dua, tenggorokan. Pasien akan merasakan sakit tenggorokan atau radang, hingga baru-baru akan mengalami kerusakan hingga penderita tersebut. Pertanyaan kedua adalah bagaimana proses perjalanan virus corona menuju ke paru-paru
hingga menyebabkan sesak napas. Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejalanya biasanya mulai terasa di belakang tenggorokan, berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu virus dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru hingga membuat jaringan ini membengkak sehingga lebih sulit bagi karbon dioksida. Pembengkakan pada jaringan paru-paru dan kurangnya cairan dan ada sel yang mati. Pneumonia atau paru-paru bernapas sehingga butuh alat bantu pernapasan. Dalam beberapa kasus terjadi yang disebut sindrom kesulitan bernapas akut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya jawaban dari kelompok 4. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Tuh, ya siapa? Silakan berdiri, sebutkan nama sama kelompoknya. Saya Fargi Ahmad dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kenapa orang yang sudah negatif dari virus corona masih merasakan sesak nafas atau Akan meninggal ya? Bahkan Iya. meninggal. Ya, kelompok 4 silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 5. Kira-kira kenapa tuh orang udah negatif COVID tapi masih sesak napasnya, masih bisa menyebabkan meninggal dunia juga? Ngerti nggak? Atau ada kelompok lain yang mau menanggapi? Kelompok lain yang mau menanggapi silakan. Tunjuk tangan dulu, sebutkan nama sama kelompoknya. Ada yang bisa? Tadi udah dibahas loh. Ya, siapa yang mau jawab? Ayo lagi, ya silakan berdiri. Ya. Menurut saya karena COVID itu kan menyerang sistem pernapasan, salah satunya kan paru-paru. Nah, penyembuhan atau pemulihan penyakit di paru-paru itu menurut saya cukup aman. Jadi makanya kenapa walaupun kita udah nggak terkena virus corona atau COVID-19 lagi, makanya kita masih ngerasain sakit di bagian paru-paru karena penyembuhan di bagian paru-paru itu aman. Iya ya. Jadi tadi kan udah dibahas sekilas sama Ibu bahwa COVID-19 itu menyebabkan cedera pada organ paru-paru. Jadi cederanya itu dia akan sel-sel mati, kemudian nanah, kemudian cairan berupa lendir kan batuk ya. Itu bisa masuk ke dalam paru-parunya, ke bagian alveolusnya. Tadi bisa menyebabkan penyakit pneumonia. Pneumonia tadi kan dia ada cairan di dalam paru-parunya ya. Jadi walaupun virusnya sudah mati, sudah dinyatakan negatif, tapi cederanya belum sembuh sehingga masih perlu penanganan medis. Kalau dibiarkan dia masih mengalami sesak napas karena pneumonia-nya ini, karena cederanya disebabkan COVID ini. Kalau tidak penanganannya tidak baik, tidak tepat, itu bisa menyebabkan meninggal dunia. Jadi meninggalnya bukan karena COVID ya, tapi karena cedera yang dampak dari penyakit COVID-nya. Paham ya? Kelompok 4 berarti belajarnya kurang maksimal, nggak bisa jawab tadi, nggak apa-apa. Lain kali besok pas kita melakukan proses diskusi lagi harus lebih banyak literaturnya supaya bisa jawab ya. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5 itu tentang rangkuman dari berbagai penyakit tadi ya. Silakan ya maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Ayo Yusuf. bukan? Ya. Agak maju sini nak. Karina. Ayo Karina ini. Kecilin aja Bu nilainya Bu. Ya kecilin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang jenis penyakit atau gangguan. Dan jenis penyakit pertama atau gangguan pertama adalah kanker paru-paru, organ yang akan mengalami sakit paru-paru. Penyebab dan gejala diakibatkan oleh adanya rumor ganas di dalam epitel tiroides. Biasanya diderita oleh perokok. Dan gejalanya adalah batuk terus-menerus, batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan merasa sakit pada saat rasa di seluruh tubuh. Upaya penanganan dan pencegahannya
berhenti merokok, menghindari asap rokok, dan berolahraga secara teratur. Yang kedua, tuberkulosis atau TBC menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering diserang adalah paru dan tulang, diakibatkan oleh karena infeksi bakteri Mycobacterium atau tuberkulosis. Gejalanya adalah gejala batuk tak berkunjung sembuh, berkeringat di malam hari, kehilangan nafsu makan, sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Upaya dan pencegahannya: Pak, dengan vaksin BCG dan menerapkan hidup sehat dengan cara rajin olahraga, memastikan ventilasi udara di rumah baik, mengonsumsi makan sehat, dan berhenti merokok. Kalau selanjutnya, influenza, rongga hidup, diakibatkan karena infeksi virus, gejala bersin, hidung tersebar, sehingga kesulitan bernapas, demam, dan nyeri. Upaya penanganan atau pencegahan: menjaga daya tahan tubuh dengan melakukan istirahat yang cukup dan memakan makanan sehat dan buah dan sayur. Bronkitis, diakibatkan karena peradangan pada bronkus, saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Bisa karena infeksi kuman, bakteri atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Gejala: batuk dan nyeri dada, tubuh, demam, dan menggigil. Sebab sesak nafas, lemas, sakit, dan tenggorokan. Upaya penanganan atau pencegahan: jangan merokok atau menirup asap rokok. Hindari paparan zat berbahaya ke polusi di udara dengan selalu memakai masker. Istirahat yang cukup, terutama bila terkena batuk pilek atau demam. Konsumsi obat sesuai anjuran dari dokter. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Pneumonia, paru-paru atau alveolus. Penyebab dan gejalanya akibatnya karena peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Infeksi disebabkan oleh bakteri dari suatu alveolus ke alveolus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus, bahkan seluruh paru-paru. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus atau Streptococcus, Diplococcus pneumoniae, dan bakteri Mycoccus pneumoniae. Upaya penanganan atau pencegahan: rajin mencuci tangan, berhenti merokok, hindari alkohol, menjaga pola hidup sehat. Yang terakhir ada hidung, tenggorokan, paru-paru. Penyakitnya COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia melalui droplet atau kontak langsung pada penderita gejala demam, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Upaya pencegahannya dapat menerapkan protokol kesehatan 5M yang telah direncanakan oleh pemerintah. Sudah selesai kelompok 5. Itu ya tadi penyakit-penyakit pada sistem pernapasan yang udah kita bahas dari kelompok 1, 2, 3, 4 tadi sudah dirangkum. Tadi ada kanker paru-paru ya, contohnya kemudian ada bronkitis, ada pneumonia, ada TBC, ada influenza, dan ada COVID-19. Ada yang beda jawabannya dengan kelompok 5? Sama semua? Sama. Benar jawaban kelompok 5? Benar. Oke, terima kasih kelompok 5. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Ya, jadi untuk permasalahan-permasalahan yang ada dalam LKPD sudah kita jawab semua. Jawabannya banyak yang benar, walaupun tadi ada kelompok 4 ya kurang tepat ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari temannya dari kelompok 5. Nggak apa-apa, untuk pertemuan berikutnya kalian harus lebih maksimal lagi. Gimana tadi refleksi pembelajaran bareng teman-temannya tadi, mengerjakan soalnya tadi? Menyenangkan? Seru banget. Seru ya, jadi bisa saling sharing, saling diskusi, mencari jawaban yang tepat gitu ya. Nah sekarang dari hasil LKPD yang kalian kerjakan tadi, apa nih kesimpulannya? Tadi kan kita ada 3 tujuan pembelajaran tadi menganalisis kelainan-kelainan pada sistem pernapasan manusia. Atau ada yang mau kasih dulu nih kesimpulannya apa? Ya, coba disimpulkan dulu pembelajaran kita hari ini apa? Oke, kesimpulan dari semua menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan
yaitu gangguan atau kelainan pada sistem pernafasan manusia bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Selain itu, gaya hidup juga sangat mempengaruhi kesehatan organ pernafasan manusia, seperti kebiasaan merokok, baik rokok biasa maupun rokok elektrik atau vape. Semuanya mengandung berbagai zat yang membahayakan kesehatan pernafasan manusia. Untuk menjaga sistem pernafasan kita tetap sehat, kita bisa memulai menerapkan gaya hidup sehat seperti berhenti merokok, memakan makanan sehat dan bergizi agar sistem imunitas baik sehingga mampu melawan serangan virus dan bakteri. Serta jangan lupa rajin berolahraga agar tubuh bugar dan terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, jangan ragu untuk melakukan vaksin agar kita terhindar dari penyakit seperti COVID-19 dan TBC. Ya, boleh seperti itu. Atau kita mau mengacu ke tujuan pembelajaran 3 tadi. Kita harus mengetahui tadi kan, harus mampu menganalisis penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan manusia. Tadi coba apa aja penyakitnya? Kita sebutkan satu-satu. Ada influenza, terus apa lagi? Bronkitis, ada apa lagi? TBC, ada apa lagi? Kanker paru-paru, ada pneumonia. Jadi kalian udah tahu ya kelainannya apa aja yang bisa menyerang sistem pernapasan manusia. Tapi bukan hanya itu aja, masih banyak lagi. Kalau kalian ingin tahu, kalian boleh cari-cari informasi di buku ataupun di website di HP Android kalian. Banyak banget yang belum kita bahas, ada asma, nanti ada nasofaring, banyak banget ya. Jadi masih banyak penyakit yang lain. Kemudian yang kedua tadi kita harus tahu dampak negatif dari rokok. Kandungannya tadi apa aja? Menyehatkan tidak untuk tubuh kalian? Tadi ada apa aja zat berbahayanya? Kemudian karbon monoksida, semuanya itu merugikan sistem pernapasan kalian, bisa menyebabkan kanker paru-paru, kemudian bronkitis, pneumonia dan lain sebagainya. Semuanya membahayakan, tidak ada manfaatnya. Jadi tadi rokok biasa sama rokok elektrik sama apa enggak? Sama-sama berbahaya. Kemudian yang ketiga tadi kita harus mampu menganalisis dampak dari COVID-19 terhadap sistem pernapasan manusia. Gimana tadi dampaknya? Walaupun orangnya sudah sembuh dan negatif, tapi cedera parunya tetap membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyembuhan. Itu ya. Jadi selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Semuanya paham? Ditanyakan? Untuk refleksinya ya, tadi kan kalian merefleksi proses pembelajaran hari ini. Sekarang ibu mau cari tahu nih. Dan tadi kan model pembelajaran yang kita gunakan untuk hari ini itu adalah problem based learning. Jadi PBL. Kalian mencari permasalahan kemudian kalian selesaikan. Kalian isi dulu ya lembar surveinya di sini. Tinggal checklist aja. Kalian merasakannya pas pembelajarannya gimana? Tolong bantu. Yuk, silakan dikerjakan cepat ya. Nggak usah lama-lama. Ya. Kalau kalian setuju itu contoh yang setuju. Kalau sangat tidak setuju STS dan seterusnya. Kalau satu ini bu, ini ada lagi kurang masih ada lagi ya. Ya, cepat ya kerjanya ya. Hari kalau sudah selesai langsung ke depan ya. Sudah selesai semuanya refleksinya ya? Nah, sekarang silakan dibuka HP-nya. Ibu udah kirimkan soal post-test. Soal post-testnya ada 10 soal. Silakan dijawab soal-soal tadi yang di-print itu ya. Setelah kalian belajar tadi, harusnya nilainya sudah KKM semua. Yuk, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit.
Sudah selesai semuanya, nilainya bagus semua mencapai KKM ya, walaupun tadi ada beberapa yang kurang sedikit, nanti belajar lagi ya. Berarti pembelajaran hari ini efektif dan semuanya bisa mengerti, memahami dari hasil penyelesaian masalah yang kalian buat sendiri tadi kan, bareng-bareng. Nah, untuk pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang sistem ekspresi. Apa sistem ekspresi? Ekspresi. Sistem pengeluaran. Kalau tadi kan kemarin pencernaan, pernafasan. Nah, ini adalah sistem ekspresi. Jadi kalian nanti di rumah dibaca-baca ya, dibuka bukunya. Sistem ekspresi itu ada apa aja yang perlu kalian baca, perlu kalian pahami. Karena nanti setelah kalian baca pada saat proses pembelajaran, kalian mengerti nih apa nih yang dipelajari untuk sistem ekspresi. Ya. Ibu rasa sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Ibu minta tolong kepada ketua kelas. Tadi ketua kelasnya mana? Silakan dipimpin doa dulu. Sebelumnya siap. Mulai. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.